Halo sahabat puter pelung semua, salam koak mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar puter pelung ya. Kali ini dengan materi cara mudah ternak puter pelung. Teman-teman semua, bagi penggemar, pelestari, penghobi puter pelung ya, teman-teman jika ingin berternak puter pelung, ternyata prosesnya sangat mudah. Nah, untuk itu ada beberapa hal ya ketika kita ingin berternak puter pelung, beberapa hal yang perlu kita siapkan atau kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita ingin berternak puter pelung, maka pertama adalah kita siapkan kandang. Kandang untuk ternak puter pelung ini cukup simpel ya. Bisa dengan kandang yang minimalis. Contohnya seperti ini nih. Ini kandang dari bambu ya. Ukurannya 45 kali 45 kali 60 ini. Ini sudah agak lega ya. Dan ini juga sudah saya coba, saya praktekkan, ternyata berhasil. Ini sudah ada pijikannya ya, udah beranak gitu. Nah, ini kandang yang simple dan murah karena bahannya dari bambu ya. Ini teman-teman bisa gunakan kandang seperti ini. Kemudian yang kedua, ini kandang juga simple juga ya. Ini yang dari besi ya, atau dari kawat. Ini kandang ukuran 40 kali 40 kali 60 teman-teman. Contohnya ini juga ya, yang atas ini juga sama, 40 kali 40 kali 60 kandangnya. Silahkan teman-teman bisa pilih alternatif yang cocok buat teman-teman ya. Kalau yang lebih murah otomatis yang dari bambu. Nah, setelah kita menyiapkan kandang, langkah yang kedua, kemudian kita pilih ya, kita pilih calon indukan ya, calon indukan. Ini contoh indukan yang baru mulai akan produk ini. Ini sedang mengeram ya, sedang mengeram ini. Nah, ini. Nah, cara memilih indukan yang baik, yang penting pertama itu kita kenali jantan dan betinanya dulu ya. Biasanya ciri-ciri jantan burungnya lebih besar atau lebih panjang ya dibandingkan dengan yang betina. Dan usahakan pejantannya itu yang memang sudah birahi ya, jadi siap untuk kawin. Nah, setelah kita tentukan jantan dan betinanya, kemudian kita jodohkan ya. Proses penjodohannya sudah saya share di video-video yang lalu, silahkan teman-teman tonton saja ya di video-video yang lalu. Nah, setelah itu kemudian setelah berjodoh ya, kita masukkan dalam satu kandang. Kemudian langkah ketiga, kita siapkan pakannya teman-teman. Untuk pakan indukan-indukan ya secara harian supaya produktifnya lancar ya. Ini sampel ya, sampel di tempat saya, di farm saya ya. Pakannya hanya seperti ini teman-teman. Nah, ini pakan yang saya racik sendiri, jadi kombinasi antara beras merah, beras putih, millet putih, dan fur ayam AD1. Campurannya 1:1 ini.
Ini untuk pakan hariannya ya. Karena kandungan nutrisinya sudah komplit ini teman-teman, sehingga kecenderungannya untuk produk indukan ini akan lebih lancar dan indukan akan lebih sehat. Oke ya, ini pakannya. Nah setelah itu, setelah kita siapkan pakan, kemudian sudah kita jodohkan, kemudian kita padukan ya, seperti ini ya. Nah kalau memang indukan itu yang sudah siap kawin, nah ini paling dalam waktu kurang lebih 1 atau 2 minggu ini akan bertelur ya. Contohnya seperti ini nih. Ini baru saya jodohkan 2 minggu yang lalu ya. Ini sudah mengeram sekitar 3 hari ini ya. Iya. Nah nanti lama pengeramannya ini sekitar 2 minggu juga, jadi antara 14 sampai 16 hari itu kemudian akan menetas. Nah setelah menetas nanti masih diloloh oleh indukannya ya. Contohnya seperti ini nih. Nah ini masih diloloh oleh indukannya. Ini pejikan ya. Ini yang tengah juga pejikan ya, ini beranak 2. Nah ini diloloh sampai dengan usia 1 bulan maksimal ya. Jadi sebenarnya setelah menetas itu usia 2 minggu ini sudah bisa nucuk sendiri teman-teman. Jika mau disapih itu juga sudah bisa. Akan tetapi kalau saya biasanya saya ambil saya sapih setelah usia 1 bulan ya, sehingga sudah betul-betul energik. Ini usia hampir 2 minggu ini pejikannya ya. 2 minggu ini sudah tangkring ya, dan ini juga sudah mulai bisa nucuk sendiri ya. Nah setelah ini kemudian contoh lain lagi nih. Ini yang baru usia 1 minggu. Ini di kandang bawah. Nah ini pejikan 1 minggu ya. Ini kebetulan cuma menetes 1 ya. Telurnya 2 tapi yang 1 tidak menetas. Nah ini nanti setelah 1 bulan kemudian pejikan kita sapih, kita ambil ya, kemudian kita masukkan ke kandang ombyokan. Kandang ombyokan ini contohnya seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini ombyokan sapian. Kebetulan ini usianya sudah ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan ini. Nah ini biasanya diombyokan sampai dengan usia 5 atau 6 bulan ya. Nah setelah sekitar 5 atau 6 bulan biasanya kita engkel ya, atau diengkel dari usia 4 bulan pun bisa ya, tapi paling akhir ya sekitar 5 lah, 5 bulan atau 6 bulan ya. Nah ini setelah diengkel nanti akan tumbuh seperti dewasa ya. Jadi setelah usia 6 bulan itu nanti sudah seperti dewasa, sudah manggung ya, sudah manggung dan sudah bisa digunakan misalkan untuk indukan, bisa dijodohkan ya. Tapi kalau misalkan hanya untuk terasan ya, untuk anggungan, nah ini anggungannya sudah mulai kacor. Begitu teman-teman ya, jadi mudah ya. Nah kemudian setelah 1 bulan kita ambil ya, kita ambil anakannya, itu nanti akan segera bertelur kembali teman-teman, indukannya ya. Contohnya seperti ini nih ya. Ini nanti sekitar ya 2 minggu lagi kita ambil anakannya, nah nanti indukannya akan bertelur kembali. Jadi kalau teman-teman berminat untuk berternak, ini sangat mudah ya, sangat mudah untuk berternak. Yang penting kita
telaten dan rajin memeliharanya ya. Ini untuk pakannya juga mudah nih. Nah ini pakan biasanya saya 1 hari habis, sehingga pakannya menjadi selalu fresh ya. Jadi kita kasih tiap pagi ya, tiap pagi itu. Untuk minumnya biasa air mentah ini, air mentah dari keran lah ya, langsung saja kita masukkan. Yang penting bersih teman-teman ya, airnya bening. Nah itu, ini akan cenderung menjadi lebih sehat. Nah ini contohnya sudah mulai agak birahi lagi ini indukannya ya, walaupun ini anakannya atau pejikannya ini belum disapih. Nah ini nanti dalam waktu ya tidak terlalu lama ini nanti akan bertelur kembali setelah anakannya kita ambil. Oke teman-teman, jadi itu dulu ya yang bisa saya sampaikan tentang cara mudah ternak puter belung. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Kid dari Ring Kamboja Bird Farm, Banjarnegara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.